MasterChef Indonesia Season 10 segera. Setelah dilaporkan kubu pengacara dukun Firdaus Oiwobo dan Gus Irfan, usai podcastnya di kanal video berbagi milik YouTuber kenamaan Atta Halilintar, dai kondang Gus Miftah akhirnya buka suara. Seperti biasa dengan nada santai, dai yang ngehits karena sering berdakwah di tempat remang-remang ini menyebut tak gentar dengan laporan Gus Irfan dan Firdaus lantaran ia mengaku sama sekali tak menyebut nama, apalagi perumpamaan yang diulasnya saat bersama Atta berselipkan ungkapan penuh jenaka. Yang dilaporkan salah Pak Arif, kenapa saya sama Atta nggak nanggapi ya? Karena bagi saya itu halus saja. Halus saja. Jadi saya nggak perlu menanggapi berlebihan, ya karena nggak. Apa yang harus saya tanggapi? Karena begini, saya ngomong katakanlah istri wartawan ada yang jelek umpamanya, sama istrinya Jurek jelek. Kira-kira yang bisa masuk laporan ke saya itu yang istri wartawan jelek atau Jurek yang jelek? Saya nyebut nama enggak? Enggak yang dukun saya nyebut nama enggak? Enggak ada. Kita enggak nyebut nama sama sekali. Jadi yang kami laporkan atas podcast penghinaan yang mengatakan bahwa istri dukun itu jelek dan merongos. Kalau itu kemudian banyak yang tersinggung, katakanlah dikira kita nyinggung anti kepada mereka yang kebal. Saya bilang sama Atta, kalau kamu punya duit, wow, jangankan kebal fisik, kebal hukum juga bisa, tak? Saya bilang itu guyonan sarkas saja sebenarnya kepada orang-orang yang sangat memuja-muja dengan ilmu-ilmu seperti itu. Nyatanya begitu dipraktekkan juga banyak yang terlukai. Makanya yang mendingan anti miskin. Wartawan anti baca nggak dapat berita ya miskin. Dukun yang merasa terhina gara-gara saya ngomong ada dukun yang istrinya jelek atau merongos, umpamanya. Kan saya nggak nyebut orang, nggak nuduh siapapun. Umpamanya ada dukun namanya Jurek, dia datang, saya dikonfrontir. Gus, ini apakah menurut Anda istrinya dukun Jurek ini jelek? Cantik kok. Selesai nggak? Yang saya hina siapa? Bahwa kan manusia sebenarnya dua, cantik dan jelek. Nah, ada dukun yang istrinya jelek walaupun dia punya pelet, kan begitu. Tapi saya nyebut nama enggak? Kan enggak. Ya, sikap santai Gus Miftah dalam menanggapi laporan Gus Irfan dan Firdaus bukan hanya karena ia merasa tak menyebut nama. Lebih dari itu, Gus Miftah juga punya sikap jika masyarakat harus diedukasi agar tak percaya dunia perdukunan, apalagi dalam keyakinan agamanya. Kepercayaan pada dunia perdukunan akan mengarah pada kemusyrikan. Sikap yang dipegang teguh inilah yang membuat Gus Miftah kemudian tak gentar dengan laporan polisi yang dilayangkan Gus Irfan dan Firdaus. Gus Miftah juga berbicara di podcastnya Atta Halilintar mengatakan bahwa beliau itu menganalogikan bahwa orang yang datang ke dukun itu orang bodoh. Kenapa dipanggil orang pinter? Karena yang datangnya orang bodoh semua. Orang kenapa dukun dipanggil paranormal? Karena yang datang orang abnormal. Atau kenapa dipanggil orang pinter? Karena yang suan orang bodoh. Itu di Google sudah sejak sebelum dulu saya ngomong sudah ada. Di meme-meme itu sejak saya belum ngomong sudah ada. Coba dicoba. Lalu banyak lagi hinaan-hinaan yang dilakukan dan dilontarkan oleh Gus Miftah sebagai pendakwah yang menurut saya sudah melanggar etika tentang pendakwah. Coba dicek. Kira-kira duluan mana kalimat itu saya sampaikan ke podcast sama di Google. Jauh di Google. Di grup-grup juga banyak itu meme itu. Nah, cuman mungkin yang speak up saya gitu aja kan. Jadi orang mendakwah itu agar menuntun orang berbuat baik. Atau katakanlah kami dianggap bersalah. Ya, Gus, kami dan kelompok LSM TPHDI atau dukun ini dianggap bersalah. Bagaimana kami mau bertobat kalau cara mengendawahnya, ngedukasinya seperti itu? Kemudian dalam kapasitas apa kita dilaporkan, yang melaporkan sama beliau-beliaunya yang terhormat. Katakanlah persatuan dukun. Saya mau tahu persatuan dukun di Indonesia itu apa sih? Makanya kenapa kita santai banget. Saya teleponan sama Atta. Gimana bro? Gimana Gus? Ya fine aja, gak ada masalah. Jadi yang gak perlu ditanggapi berlebihan itu. Yang harus saya minta maaf yang mana? Yang mana? Saya sama sekali tidak menyebut nama orang. Dan sampai hari ini saya juga nggak tahu persatuan dukun itu apa. Yang mana coba?
Persatuan Dukun Republik Indonesia PDRI kan juga nggak ada itu loh. Selain karena keyakinan pada agamanya, jika dunia perdukunan harus ditinggalkan, Gus Miftah juga memprediksi jika pembuktian dari laporan tersebut sulit ditemukan. Apalagi hanya merupakan pernyataan biasa. Ya silakan aja, cuma dilaporkan aja Pak. Ada surat panggilan dari kepolisian Polres? Alhamdulillah nggak ada, saya pikir kepolisian mana tak tahu mana skala prioritas. Itu saya pikir itu bukan sebuah prioritas. Nah makanya kalau saya pas pengajian ya tanggapi dengan guyon saja. Karena bagi saya ini ya lucu saja itu. Kita juga nggak perlu berlebihan, nggak perlu ditanggapi merespon berlebihan. Karena yang merasa dihina siapa, yang melaporkan siapa ini sudah nggak nyambung. Saya pikir kawan-kawan kita penyidik yang terhormat ini pasti tahu lah. Ini apakah memungkinkan untuk dipanggil atau seperti apa. Kan yang namanya orang laporan kan bisa ditindaklanjuti, bisa tidak, tergantung materinya. Nah, kalau memang tidak masuk unsur ya untuk apa kalau seandainya ya dipanggil ya kita datang, ngapain? Ya, kalau dipanggil kita datang. Kan ini saya juga mau ke Mabes Polri, tapi dalam rangka yang lain. Dalam rangka ada silaturahmi, ada teman-teman pejabat yang pengen silaturahmi dan mendengarkan tausiah dengan cara saya, ya saya datang. Sebaliknya, Gus Miftah justru balik menuding jika ada maksud terselubung terkait pelaporan dirinya ke polisi oleh Gus Irfan dan Firdaus. Pendakwah berambut gondrong ini menduga jika keduanya tengah membutuhkan materi untuk dijadikan konten. Ya, kalau mereka butuhnya untuk buat konten ya mudah-mudahan ramai kontennya, itu aja. Jadi kita sama Atta sama sekali nggak perlu nanggapi dan merespon berlebihan. Bahkan keduanya dinilai panjat sosial dari langkah gencarnya melaporkan pesohor yang berseberangan dengan kubu mereka. Lantas mungkinkah Gus Miftah akan melaporkan balik Gus Irfan dan Firdaus? Enggak. Untuk apa? Saya kalau niat ngelaporin balik nggak ada sama sekali. Kita kan biasa banget kayak gitu. Terus kemudian kalau mau silaturahmi, ditantang untuk konfirmasi konferensi pers sama mereka. Lah untuk apa? Wong saya ketemu wartawan tiap ke Jakarta, kalian ketemu saya juga kan. Jadi karena menurut kami itu nggak urgen, ya makanya nggak kami tanggapi secara berlebihan. Ya mudah-mudahan kita doakan saja, mudah-mudahan setelah laporan itu nama mereka dikenal masyarakat, dapat job, gitu saja. Sejurus dengan Gus Miftah, Atta Halilintar selaku tuan rumah podcast yang juga ikut dilaporkan pihak Firdaus sama sekali tak gentar dengan laporan polisi yang telah dilayangkan. Bahkan Atta terkesan ogah merespon laporan Firdaus lantaran ia menduga pengacara kondang ini tengah mengail keuntungan dari kontroversi yang mencuat. Apalagi jika bicara soal konten, Atta mengaku dialah yang dirugikan karena kontennya di take down. Terlebih untuk mengundang Firdaus, ia sudah merogoh kocek operasional. Karena daripada banyak pro kontra yang tidak baik, lebih baik mungkin menurutku keren sih keputusannya dari tim juga. Apa yang menjadi keberatan Firdaus gak beralasan. Saya posting sesuatu di medsos, apapun kontennya, mau saya lanjutkan atau saya take down, itu kan hak saya. Lagian saya mendengar dari Atta yang bersangkutan diundang juga dapat fee-nya gitu. Tapi kubu Firdaus sebaliknya, ia sesumbar menantang balik bahkan siap mengembalikan 100 kali lipat uang yang telah diberikan pihak Atta. Ungkapan kekesalan itu dilatari karena ia merasa telah dilecehkan sebagai bintang tamu oleh Atta. Jadi dihapusnya itu alasan dia katanya podcastan dengan kami ini tidak bermanfaat, tidak mengedukasi, gitu. Jadi dari segi mananya tidak mengedukasi. Artinya kami ini orang rendah dong di mata dia. Gitu. Nggak tahu sih Mbak mau jawabnya apa. Yang pasti kan pengen tamunya yang bagus-bagus lah. Jadi kemarin habis undang Ustadz juga. Jadi pasti ada yang nggak senang gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Saya dulu punya acara di TV. Pihak TV kan juga punya wewenang. Apakah yang sudah kita tapping itu mau ditayangkan apa enggak? Atau sudah ditayangkan kemudian di take down, kan ya sah-sah saja. Salahnya di mana? Kalau kemudian Atta, Gus ini mungkin konten kemarin kurang educated, makanya saya take down, ya haknya Atta kan. Kan yang punya wilayah itu Atta. Gitu.
Dan saya mendukung itu, gitu. Nggak ada yang salah dengan Atta.